Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Fitriah dengan NPM 2019-350015. Di sini saya akan memaparkan suatu materi mengenai paragraf. Untuk pengambilan nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen penguji Ibu Ananda Putriani, SPD MPD. Langsung saja kita bahas mengenai materi tersebut. Apa sih paragraf itu? Jadi, paragraf adalah sebuah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Gagasan yang terdapat dalam paragraf diuraikan pula oleh uraian-uraian tambahan untuk memperjelas gagasan utama. Paragraf sendiri mempunyai syarat-syarat untuk menjadi suatu paragraf yang baik. Yang pertama yaitu setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Dan yang terakhir, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Paragraf juga memiliki struktur. Adanya 3 struktur, yaitu yang pertama, alinea pembuka, alinea tubuh, dan juga alinea penutup. Kita akan membahas mengenai alinea tersebut. Yang pertama, adanya alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan atau setelah judul yang ditujukan sebagai pengantar gagasan utama. Oleh karena itu, alinea pembuka harus mampu mengundang rasa penasaran pembacanya agar terus membaca. Alinea pembuka memiliki 5 model. Yang pertama, menggunakan model 5W+1H. Yang kedua, menggunakan model kisahan. Yang ketiga, menggunakan model pertanyaan. Yang keempat, menggunakan model kutipan langsung. Dan yang terakhir, menggunakan model deskriptif. Selanjutnya, adanya alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya atau alinea tubuh. Oleh karena itu, agar tidak membosankan pembaca, susunlah alinea tubuh dalam kalimat yang pendek tanpa mengabaikan syarat pembentukan alinea yang baik. Dan yang terakhir adanya alinea penutup. Dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada akhir bagian simpulan. Dalam penulisan alinea penutup, perhatikan pula perbandingan dan proporsional antara alinea pembuka, alinea tubuh, dan juga alinea penutup. Paragraf juga memiliki jenis-jenis, yaitu adanya 3 jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Dan yang terakhir, pola pengembangan paragraf. Apa sih bedanya dari ketiga jenis paragraf itu? Jadi, paragraf berdasarkan pola penalaran adalah pengelompokan paragraf yang didasarkan pada penempatan gagasan utama. Selanjutnya, berdasarkan gaya pengungkapan. Menurut Suradi pada tahun 2016, ia menjelaskan bahwa gaya pengungkapan berdasarkan ekspresi atau pengungkapan. Dan yang terakhir, pola pengembangan. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola atau lebih. Setelah ini akan dibahas mengenai jenis-jenis dari pola tersebut. Yang pertama, berdasarkan pola penalaran, dibagi menjadi 5, yaitu adanya paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf ineratif, dan juga paragraf naratif. Paragraf deduktif sendiri adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian, paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran adalah suatu paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Kemudian paragraf ineratif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir adanya paragraf naratif, yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, namun pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya,
berdasarkan gaya pengungkapan. Dibagi menjadi 5, yaitu adanya paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf persuasi, dan juga paragraf argumentasi. Paragraf narasi sendiri merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengkisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa. Kemudian, paragraf deskripsi bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, pariwisata, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian, paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Kemudian adanya paragraf persuasi. Paragraf persuasi berisi ajakan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu dengan keinginan sesuai dengan penulisnya. Dan yang terakhir adanya paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pendapat tersebut disampaikan dan disertai penjelasan dan alasan yang kuat serta meyakinkan. Dan yang terakhir adanya pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf terbagi menjadi 7, yaitu adanya definisi, klasifikasi, sebab akibat, contoh, analogi, kronologi, dan yang terakhir perbandingan dan pertentangan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.